Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi kan nujumin nayyirat, amma ba'du. Al-mukarramun alimil ulama asatid wa asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa beserta Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di malam yang ke berapa ini? 12 Allah masih menghimpun kita baik secara fisik maupun rohani, yakni terutama Allah menghimpun hati kita, iman kita melalui satu majlis, di mana melalui forum ini yakni dalam rangka salat berjamaah, baik itu salat isya maupun salat sunnah tarawih. Semoga kita hadirnya di sini menjadi wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Inti daripada puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Begitulah firman Allah di ujung ayat ke-183 surah Al-Baqarah. Tapi apa itu takwa dan cirinya apa saja? Kita akan bahas pada kesempatan yang sangat terbatas ini dengan tema ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kita tahu mungkin takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tok itu saja. Lalu bagaimana tentang ciri-cirinya? Di dalam Al-Quran ada 224 ayat yang berbicara tentang takwa. Sedikit saja kita cuplik dan kita kutip dalam surah Ali Imran, bukan Al-Imran tapi Ali Imran, ayat 133 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradih. Kata Allah, dan bersegeralah kalian. Berarti kita diminta buru-buru. Ayo cepetan, ikutan, cepetan. Gerak, segera. Kemana? Ila magfiratim mir rabbikum, menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Kira-kira kita banyak dosa nggak, Bu? Banget. Baik yang disengaja maupun disengaja banget. Kalau tidak disengaja mah itu hal biasa, ya. Udah tahu dosa dikerjain wae, ya. Nah, itu kan disengaja banget. Wa jannah, dan menuju kepada surga. Wa jannatin, di mana surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu adalah seluas lebar langit dan bumi. Lebar nggak kira-kira? Luas nggak kira-kira kalau begitu? Luas. Uiddat lil muttaqin. Ini surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang disebut takwa itu, ciri-cirinya apa saja? Di ayat 134 dan 135 dijelaskan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah fis sarra, baik dalam keadaan lapang, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit. Sekarang tanggal berapa Masehinya? Tanggal berapa? Hah? Tanggal 6 tuh.
Ibu-ibu mah gajinya 6 koma, tanggal 6 udah koma. Udah habis maksudnya. Lagi sempit begini kira-kira gampang nggak ngeluarin uang buat sodako? Jujur aja dah, gampang atau enggak? Aduh, lihat dompet udah kayak peci. Tinggal di dompet ada 3M, 5.550. Lebaran masih jauh tapi udah pada minta maaf. Di ATM, maaf saldo Anda kurang dari 50.000 rupiah. Udah minta maaf mulu. Nah, lagi sempit, sulit. Lagi lapang, gampang nggak? Belum tentu. Lagi sempit bisa aja kita bilang, ya Allah mudahkan rezeki saya ngorbanin deh, mau sodakoh, ya, biar nanti kalau punya duit mau bersodakoh. Yang akhirnya ketika punya uang justru malah lupa. Ada nggak contohnya? Ada. Korun. Jadi yang kayak begitu berarti anak buahnya korun, ya. Korun, koret, mereka hese, buntut kasiran katanya. Padahal bohong itu buntut kasiran. Kenapa istilah buntut kasiran? Karena sulit dibuktikan. Coba lihat buntut kasir sendiri, bisa nggak? Enggak. Nah, kembali lagi, orang yang bertakwa dia mau menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sarra, senang, lapang maupun sulit. Lihat kotak tromol, aduh, lihat dompet, gimana ya, dikeluarin nggak ada buat ongkos, dikeluarin nggak ada buat bensin, ya. Pikir dulu kita sama kadang di dompet kita ada banyak duit, lembar 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an. Orang pelit yang dikeluarin 1000 tuh pengakuan pelaku. 1000-an ada 2, ada yang lecek ada yang bagus, mereka keluarin. Lecek ada 2, yang sambungan ada yang kagak, emang keluarin. Tuh ketawa semua, nggak usah iya atau enggak, ketawa aja bukti. Nah, inilah tantangan yang pertama orang bertakwa, cirinya mau berinfak. Ramadan ini adalah momentum baik untuk kita berinfak. Gampangnya dah, sekarang kita ngasih makanan berbuka, takjil untuk berbuka, kolak. Ngasih 5 piring kolak ke takwa, kalau ada buka bersama jadi miskin nggak kita? Enggak. Nih kalau bener jadi miskin, ya celi. Cek sairung. Emang mah dikurut. Nah, coba kalau pengen dapat pahala puasanya double, ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa saat waktunya, itu dapat pahala orang yang berpuasa double tuh. Nah, satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini kaitannya dengan puasa. Puasa bimakna al-imsak, saum bimakna al-imsak. Al-imsak itu menahan, termasuk menahan diri, menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya. Kata Nabi ketika ada yang minta dinasehatin, kata Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Dan janganlah kamu marah, dalam arti hati-hati ketika marah, walakal jannah, maka bagianmu adalah surga. Bahkan kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang hebat itu pandai bergulat, pandai berantem. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan, menguasai nafsunya, dirinya saat dia marah. Maka nih, gampang nggak nih kalau lagi puasa menahan amarah? Jangan amarah dulu lah, nahan lapar aja, bisa nggak? Nggak bisa. Di siang hari, ya, lihat kanebo udah kayak tempe mendoan. Lihat sunlight yang hijau-hijau, kalau siang hari dikiranya marjan. Lihat kecoa di siang hari lagi lapar disangkanya kurma. Itu dia, nahan amarahnya susah. Lihat di sungai Ciapus, coklat dikiranya bajigur, atau coklat Milo. Nah, jangankan nahan amarah, nahan lapar aja dulu lah. Inilah yang kedua, orang yang bertakwa kaitannya dengan puasa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, dan dia memaafkan manusia. Memaafkan, Bu, lebih gampang memberi maaf, ya, memaafkan, atau meminta maaf, lebih gampang mana? Pak, lebih gampang mana? Minta maaf atau memberi maaf?
minta maaf. Kita bawa motor nyenggol spion orang, maaf ya, sorry ya. Tuh, gampang banget. Belum tentu yang kena atau jadi korban itu gampang untuk memaafkan. Maka ini sulit emang. Nanti di Ramadan, usai Ramadan, kita ini saling bermaaf-maafan. Walaupun bermaaf-maafan setiap waktu pun bisa. Ya, jangan nunggu Lebaran, jangan untuk nanti. Makanya kita kalau Lebaran tuh berkirim kupat. Kupat itu ngaku lepat. Singkatan dari ngaku lepat. Kenapa baru bisa ngaku lepat, ngaku salah? Ingat, nggak gampang ngaku salah itu. Kenapa orang bisa ngaku salah? Karena kupat itu cangkangnya dari janur, jati ning nur, nur yang sejati, ada cahaya yang sejati dari Allah Ta'ala. Tuh, ngaku lepat, ngaku salah. Kalau kupat doang kira-kira enak nggak, Bu? Ditambul, digadok, enggak kan? Biasanya kita dikirimi kupat oleh anak kita atau yang lebih muda, biasanya ada sayur opor. Untung udah buka ya. Kalau belum buka, udah ngiler. Itu opor bahan dasarnya apa? Santan. Terserah mau opor tempe, opor jengkol, yang penting bahan dasarnya santan. Santan tuh suwun pangapunten, baru minta maaf. Nah, inilah orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah dia mau memaafkan kesalahan orang lain, dan itu semua adalah perbuatan orang-orang muhsinin. Karena itulah di ujung ayat ini, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya ada lagi ciri takwa yang lainnya, karena terkendala dengan waktu. Sampai sini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kehilapan al-fakir. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.